Gimana caranya ngadepin orang yang perhitungan? Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ada gak sih teman-teman ketemu gitu sama orang lain ya? Entah itu teman atau partner kerja atau keluarga atau bahkan kekasih gitu ya. Ya gak apa-apa tuh dihitung gitu. Dan nyebelinnya mereka juga menghitung segala hal yang mereka dapatkan atau tidak mereka dapatkan dari kita. Ngadepin orang yang perhitungan itu bisa jadi tantangan yang gede banget. Terutama kalau mereka selalu ngitung untung rugi dalam setiap situasi. Ini ada beberapa cara ngadepinnya. Yang pertama, menurut gue hadapin orang yang perhitungan itu emang bisa bikin kesel ya. Apalagi kalau mereka tuh terlalu fokus sama keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Kalau gue nih ya, yang pertama yang paling penting jangan ikut terbawa emosi dan pahami pola pikirnya. Tetap tenang aja dan jangan langsung kesel kalau mereka mulai ngitung segala sesuatunya gitu. Sadarin juga kalau emang sifat mereka itu bukan sesuatu yang harus kita lawan pakai emosi. Orang yang perhitungan tuh biasanya punya alasan tertentu sih memang. Kayak mungkin pengalaman buruk di masa lalu atau sifat dasar mereka yang berhati-hati atau emang gak pengen rugi aja. Dengan kita nyoba paham pola pikirnya, harapannya kita bisa menyesuaikan cara komunikasi dengan dia. Tanpa kita perlu untuk menghitung untung dan rugi juga. Ini yang mungkin menurut gue cukup clear adalah buat aturan yang jelas. Kalau sama orang-orang kayak gini tuh emang kayak harus, ya udah nih gue berapa nih gitu. Nah kalau misalnya kita sering berurusan sama mereka, buat aturan yang jelas sejak awal. Misalnya dalam urusan keuangan atau kerjasama, pastiin semua itu udah transparan supaya nggak ada celah untuk perhitungan yang berlebihan. Yang berikutnya, pakai pendekatan timbal balik. Orang perhitungan tuh biasanya akan lebih gampang nerima kalau misalnya mereka ada timbal balik yang jelas. Misalnya kalau misalnya mereka cuma pengen berbagi pas ada keuntungan doang. Nah, coba tunjukin bahwa kerjasama yang baik juga bisa menguntungkan mereka. Ini agak ribet sih, cuman ya udahlah. Itu mungkin harus dijalankan juga. Terus kita juga bisa kasih tahu manfaat kalau misalnya kita kerjasama. Kalau misalnya berurusan dalam konteks pekerjaan atau bisnis, coba jelasin keuntungan dari berbagi atau kontribusi bersama. Orang yang perhitungan itu lebih cenderung nerima kalau mereka ngelihat nilai atau manfaatnya itu sama mereka. Nah, yang berikutnya, jangan bergantung sama mereka. Atau jangan pernah mengandalkan mereka untuk hal-hal yang besar. Kalau mereka terlalu perhitungan dan sulit diajak kompromi, sebisa mungkin jangan terlalu mengandalkan mereka dalam urusan yang butuh fleksibilitas atau pengorbanan. Jangan terlalu bergantung sama mereka dalam urusan yang butuh fleksibilitas atau kemurahan hati ya. Kayaknya nggak bisa diandelin sih mereka untuk itu. Terus kasih batasan yang tegas. Kalau mereka mulai ngerugiin kita, jangan ragu untuk bilang enggak. Orang yang perhitungan itu seringkali terus bersikap kayak itu karena orang lain ngebiarin mereka. Dengan bersikap tegas, kita bisa ngejaga keseimbangan dalam hubungan. Dan kadang-kadang bisa juga pakai humor kalau memungkinkan ya. Kadang ngadepin orang perhitungan pakai lawak gitu, pakai humor itu mungkin bisa cairin suasana. Misalnya kalau mereka terlalu ribet dalam urusan uang kecil, ya kita bilang aja ya, wah ini gue bakal bikin laporan keuangan khusus sih buat lu. Nah ini bisa bikin mereka jauh lebih santai. Terus pakai pendekatan timbal balik. Tawarin sesuatu yang setara dengan apa yang kita harapkan dari mereka. Misalnya kalau mereka enggan membantu, ya tunjukin kalau kita juga bersikap adil dalam memberi dan menerima. Oke, segitu dulu podcast hari ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang terlalu banyak menghitung. Biasanya kalau kita banyak ngasih, kita juga bisa banyak menerima. Tapi nggak usah transaksional sama orang yang kita kasih. Karena apa yang kita dapat sesungguhnya berasal dari yang maha kaya. Sampai ketemu di podcast-podcast Logika Rasa berikutnya. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Bye.